tingkatkan tekad kuatkan hati negeri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Dina. Ya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Silakan duduk, Dina. Ya Pak, makasih. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Selamat pagi, Tempat Pak. Posisi yang bagus pagi, Bu. Masuk Bu Novi. Silakan Bu Novi. Cari duduk yang nyaman di mana ya? Ini ada apa nih? Serius banget nampaknya, kita santai jalan. Selamat pagi Pak. Pagi. Oh, Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak, ini Pak sesuai apa yang kami kan ada itu Pak. Ada tugas Iya. dari guru penggerak. Mm-mm. Kami kan CGT angkatan 10 Oke. dari SMA Negeri 1 Pagi Utara Selatan. Saya sendiri Novina, Iya. Ibu Novita. Saya Novita. Iya. Kami ke sini Pak ada tugas dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Itu tugas demonstrasi kontekstual. Oke, siap. Apa yang bisa kami bantu? Iya Pak. Ini Pak, terkait Bapak selama menjabat jadi kepala sekolah di sini, Iya, iya. apakah Bapak pernah mengalami sebuah dilema etika atau bujukan moral terhadap suatu hal, Pak? Oh itu, ya ada tuh Bu. Masalah itu masalah sehari-hari. Apalagi kami di sini keluarga besar Bu ya. Kalau dijumlahkan semuanya keluarganya itu sekitar, kalau dengan siswa ya, itu sekitar 600 lebih lah, 700-an. Jadi masalah-masalah itu pasti ada, pasti muncul. Dan itu memang masalah, namanya masalah harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Iya bagus ya. Gimana yang terbaiknya kan yang masalah dilema etika ya, dilema etika tadi memang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya. Karena kedua-duanya kadang berapapun apapun itu yang harus kita ambil menyangkut keduanya gitu. Di sisi pihak apa yang harus dilakukan, di satu pihak semacam ada dilema etika gitu yang harus kita ambil keputusan. Jadi kedua-duanya baik. Nah, gimana kita cari solusi yang baik ini jadi yang terbaik lagi. Iya Pak. Nah, jadi bisa mengakomodir kebutuhan kedua-duanya, jadi instansi yang bersangkutan apapun itu masalah. Ini Pak, apa sih yang dilema etika? Rupanya semacam kasus gitu Pak yang Bapak alami atau yang terjadi yang selama Bapak menjadi kepala sekolah gitu Pak. Ini kita ini kan di kepulauan. Iya Pak. Artinya kita sama-sama tahu bahwa Bapak Ibu guru di sini yang mengajar di sini, yang bertugas di sini itu kan dari luar. Dari TPI. Iya, di daerah TPI. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu guru ini selain dirinya yang ke sini, ada juga pihak keluarganya yang di seberang. Enggak semuanya di sini. Sanak familinya masih ada di seberang. Nah, yang jadi dilema, yang jadi pertimbangan kan kadang-kadang posisinya kita harus membantu dia karena mungkin ada hal yang sangat penting sekali dengan urusan keluarganya. Terus kita transport itu terbatas, tidak tiap hari, ya, tidak tiap hari yang datang ke sini. Artinya perjalanan dari luar ke pulau ini butuh waktu sekitar 12 jam dan transportnya yang mengangkut pun
itu tidak tiap hari, mungkin Iya. 4 hari sekali atau seminggu sekali. Dan itu kadang-kadang karena cuaca itu perjalanannya pun dibatalkan. Jadi dilemanya seperti itu, kita harus bagaimana mengambil keputusan, artinya bisa mengakomodir untuk kebaikan yang bersangkutan, juga untuk sekolah. Makanya dalam mengidentifikasi masalahnya pun ya kami harus koordinasi dengan yang membantu kami seperti wakil pembina OSIS, juga dari tata usaha. Jadi kita tugasnya harus bagaimana kan gitu. Penting anak-anak kita juga nggak dirugikan dan bapak ibu bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi inilah yang mungkin dilema yang sepertinya itu yang biasalah bagi kita semua. Cuma kita harus mencari keputusan. Berarti Bapak di sini kan seperti kasus guru kita yang minta izin, Bapak bisa mengidentifikasinya lewat bantuan, Iya. ada Pak usaha, ada wali juga, Betul. sehingga pimpinan OSIS ya Pak ya. Ya, karena kayak pendelegasian tugas itu bukan orang-orang itu yang kami memutuskan sana dengan baik gitu. Artinya kegiatan pembelajaran kepentingannya juga tersampaikan. Nah itu saja kalau Bapak di sini enggak aturannya harus sekian hari izinnya, harus 2 hari, 3 hari. Kalau di sini kalau seperti itu belum bisa keadaan geografisnya, keadaan alamnya, dan memang kondisinya seperti itu. Dan kita nggak bisa tadi saya sebut dari awal, kita nggak bisa menghalangi. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Memang apapun yang kita putuskan itu kan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kami harus mengambil keputusan atau kesimpulan yang harus dijalani bersama, itu pun tidak lepas dari apa yang seperti tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral seperti kita harus menjaganya dan melaksanakan. Nah dengan catatan yang ke pihak-pihak yang bersangkutan pun patuh kepada keputusan bersangkutan tersebut. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam prosedur. Sebenarnya langkah-langkahnya seperti tadi kita pun harus pertama sekali, kalau menurut saya yang penting itu kita harus memahami permasalahannya gitu. Boleh dikatakan ada identifikasi masalah kan. Kemudian berikutnya harus kita pikirkan pula misalnya apa dampaknya nanti kira-kira dari hasil apabila dari permasalahan ini yang kemungkinan yang buruk itu harus kita pertimbangkan di awal juga seperti itu. Yang berikutnya tentu kita pun harus tambah lebih lengkap lagi, kita cari beberapa sumber data tentang permasalahan ini, tentu diambil dampak-dampak positif dan negatifnya, barulah kita diskusikan itu dengan yang lain dengan caranya di awal permasalahan ini kita sebutkan, dan kita pun harus sampaikan juga ke warga sekolah ya, maksudnya bukan warga sekolah, ya warga sekolah, tetapi seperti kayak Bapak di sini kan mungkin banyak kegiatan, ada nanti ada wakil yang menolong kami di sini,
ada pembina OSIS, ada beberapa wali kelas kan seperti itu. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan perangkat-perangkat sekolah. Berarti itu ya Pak. Berarti langkah yang Bapak ambil itu berbicara kepada atau sebelum memutuskan memanggil perangkat sekolah. Sebentar ya, kami panggil juga data-data itu sebentar gimana gitu kan. Itu penting juga. Iya, iya. Oke, baik Pak. Kemudian Bapak di sini kan dalam mengambil yang keputusan tersebut, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang dihadapi oleh ibu kita itu Pak? Iya. Menurut saya begini, yang dimaksud efektif di sini artinya kalau ada masalah yang tersebut dampaknya itu seminim. Yang kedua, bagi yang taruhlah kasusnya izin tadi, bagi yang bersangkutan ada semacam kenyamanan. Karena mungkin ada kenyamanan. Yang berikutnya tentu akibat seperti itu yang ditinggalkan seperti di sekolah atau segala macam itu terselesaikan dengan baik. Nah tentu ini kita maksimalkan semua yang ada di sekolah. Kita berikan ke yang bersangkutan dengan hati yang tulus lah istilahnya, supaya dia nggak cuma disampaikan juga izinnya aturannya seperti ini. Misalkanlah apa yang paling penting itu yang demikian aja. Jadi pakai skala prioritas mungkin juga. Skala prioritas ya Pak ya. Baik Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Iya, tantangannya seperti tadi di awal tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita harus mengambil keputusan, sebenarnya nanti diambil yang terbaik dari yang baik, yang terbaik lagi. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Juga bukan sesuatu yang sulit gitu. Kan? Bukan sesuatu yang mudah, juga bukan sesuatu yang sulit. Disitulah dilemanya. Disitulah memunculkan dilema lagi. Tengah-tengah ya. Jadi memang ada yang harus kita cepat gitu. Ini harus efektif tadi kan, harus efektif, efisien, dan waktu kan terus berjalan. Dan kita nggak boleh berlarut-larut seperti itu. Kita yang jelas selesai masalah ini karena ada masalah lain yang harus diselesaikan. Artinya ada keputusan yang baik, Iya. terus ada lagi yang terbaik. Yang terbaik. Dari keputusan itu dicari mana yang terbaik. Betul, iya. Dilema kasihan. Iya Pak. Kalau istilahnya sama kita Pak trilema ya. Trilema, kan tiga ya. Oke lah. Itu ilmu baru ya. Saya baru dapat juga ilmu seperti itu yang harus di-upgrade juga nampaknya. Berarti Bapak juga sudah melaksanakan trilema gitu. Iya, bagus ya. Lalu selama ini apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Insya Allah selama ini yang kita hadapi seperti itu, apapun permasalahannya di sini yang menyangkut dilema tadi, saya tidak menggunakan jadwal khusus ya. Tidak dijadwalkan Bapak Ibu harus menghadap saya hari ini. Tidak ya. Jadi itu sifatnya fleksibel. Ketika dia muncul ada masalah, dia butuh saya. Di saat itulah coba untuk membantunya kan gitu. Jadi mungkin kami belum terjadwal seperti itu. Kadang-kadang kami istilahnya
selalu terbuka ruangan ini kapan saja terbuka. Jadi menurut saya belum sampai terjadi masalah-masalah yang Berarti ya bisa. apapun masalah yang ada di sekolah kita ini. Nah, kita sih ya. Iya, iya. Kita Jadi kalau ada yang merasa kurang nyaman, berarti bisa langsung hari itu juga diselesaikan ya Pak. Iya. Iya. Sambil Iya. tidak berkali-kali Iya. masalahnya. Tidak lama menunggu ya begini ya. Iya. Gitu kan, Pak. Beda kayak misalnya seperti rapat untuk Iya, iya. menyelesaikan ini atau operasi jadwal rapat itu memang kita tentukan caranya. Ini step-step tahap-tahapnya. Kalau yang permasalahan kayak dilema yang tadi yang muncul tadi kadang spontan sekali, fleksibel dan efektif dan bertanggung jawab. Baik Pak, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi Pak? Kami memang sangat berterima kasih kepada kawan-kawan Kerjasama ini. ya. Iya, kerjasama Yang baik ya Pak, yang kompak ya Pak ya. Jelas. Kadang-kadang masalah itu bisa diselesaikan oleh kawannya sendiri kan, maksudnya dengan kawannya itu. Kami minta juga pendapatnya gimana kan. Jadi intinya begini, masalah ini kita harus memandangnya luas, Iya. bukan subjektif, kita pandang luas sisi-sisi. Jadi karena yang luas tadi kadang-kadang kita nggak menyangka gitu kan, oh ini bagus juga sarannya gitu, nah, ini bagus juga pendapatnya gitu, nah, ini hebat juga masukannya kan gitu. Semuanya pendapat. Semuanya pendapat kita ini demi kita ambil keputusan yang paling baik menurut saya ya. Iya, Pak. Kadang memang seperti itulah Bapak Ibu, keputusan apapun yang kita ambil kita mungkin yang sempurna tidak ada, tidak terlepas kita dari kesalahan itu pasti, karena itulah diri kita. Nah, kita usahakan yang terbaik kita yang berikan ya. Oke Pak. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ketik gitu ya Pak ya? Dari terus. pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini gitu. Memang di sini Bapak Ibu memang kita banyak belajar ya, banyak kita hikmah yang kita dapat. Pertama tentu kita diuji gimana kita dengan masalah ini supaya kita lebih bijak, lebih sabar lagi. Iya. Semakin banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin lebih bijak lagi. Jadi kalau ada masalah jangan lari kita dari masalah. Iya. Nggak selesai ya Pak ya. Masalahnya diselesaikan. Kan itu. Sudah selesai Dan kan masalahnya baru pasti jalan, muncul selama kita hidup. Iya pasti. Kan itu. Akan muncul masalah. Dan permasalahan-permasalahan yang selesai tadi yang kita selesaikan menurut kita ini cukup bagus, mungkin juga ada kelemahannya, itu akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah mungkin berikutnya akan muncul lagi dari orang yang berbeda atau dalam kasus yang berbeda. Iya. Jadi Berarti itu tidak lanjut berkaca dari kasus yang ini. Betul. Ya Pak ya. Bisa jadi kita jadikan referensi kan. seperti yang Bapak sampaikan tadi kan di Iya. sekolah ini banyak gurunya, jadi Iya. setiap guru mempunyai Oh iya, permasalahan pasti dan ada masalah. masalahnya gitu. Betul Ya. tuh. Ada peribahasanya kan. Setiap Bapak Ibu rambut sama hitam. Kan? Iya, Pendapat Nah, berbeda-beda. Tapi pendapat yang pandangan, berbeda-beda, iya, pandangan, pandangan. karakter pun Karakter berbeda. berbeda. Nah, terima kasih banyak. Ini justru saya mungkin tambah banyak belajar dari yang tugas Ibu. Iya Pak, terima kasih. Saya nggak menyangka juga kan ini hebat sekali ya. Mungkin itulah yang menuntut Bapak Ibu harus bergerak-gerak ya. Oh iya. Iya. Sesuai bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Ini tantangan bagus sekali gitu. Mungkin selama ini kita apapun permasalahannya sudah istilahnya ada terus kan gitu. Cuman Pengambilan keputusan seperti apa gitu dengan teori-teori Iya. yang baru seperti ini Pokoknya kan. kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Betul. Iya. Ya,
ya mungkin kemasannya berbeda. Baik Pak, sepanjang pembicaraan kami ini Pak, dari Bapak mungkin merupakan suatu solusi yang baik bagi kami dalam menyelesaikan tugas demonstrasi ini. Kemudian Bapak meluangkan waktu untuk kami bertiga, Pak. Jadi Semoga jadi ilmu iya, ya, semoga juga ya, jadi Bapak Ibu. ilmu baik pula bagi kami Pak, Dalam mengambil keputusan. Karena di sini kan keputusan kita ini harus berbasis berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tidak bisa langsung langsung Iya. bisa langsung selesaikan tanpa Betul. melihat nilai kebajikannya Iya. Pak. Ada pengujian-pengujian Karena selama ini kan seperti itu. Mungkin ini menurut saya suatu kesempatan bagi ibu-ibu semua di sini untuk menimba ilmu di sana, mengasah ya, mengasah kemampuannya di sana karena mau tidak mau ini untuk berikutnya. Taruhlah saya seperti ini sebagai di sekolah ini di Pagi Utara Selatan. Mungkin untuk 3 tahun 2 tahun yang akan datang nggak saya lagi, mungkin Bapak Ibu. Nah nanti ketemu pula dengan masalah seperti jadi Sudah ada pelajaran. jadi pesan Bapak ya, pesan saya mudah-mudahan Ibu selalu bersemangat. Ya, Pak. semangat terus Pak. Atas dukungan Bapak juga. Iya. Kami selalu Iya. bersama. Nah, dan ilmu ini mulai Harus diterapkan. diterapkan dan ditularkan ke yang lain. Nah, ini gunanya. Kalau ini untuk ibu sendiri aja tidak ada manfaatnya. Iya. Kalau tidak diaplikasikan dalam kegiatan Bapak Ibu sehari-hari tidak ada gunanya. Oke, Pak. Nah, Terima jadi kasih itu masukannya. Masukan Bapak, jadi ibu inilah yang membuat kami jadi semangat dalam kegiatan. ilmu ini manfaat kalau ada bisa Ditularkan ya, Pak. untuk yang lain baik Iya, untuk benar. yang lain. Nah itu jadi Iya. bukan hanya teori saja. Iya, iya Pak. Harus Oke, dipraktekkan, Pak. siap. Mm-mm. Terima Semoga kasih, bisa semangat nanti, Pak. Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan lancar. Amin. dalam Nah, melaksanakan Bapak juga begitu ya. kegiatan. Iya. Terima Pernah kasih Bapak kasih support doanya. bagi kami. Selalu kami Bapak berikan mensupport yang kami, kami juga support Bapak. Iya. kami selalu berikan Selalu yang semangat terbaik. ya, Bu. Ini demi sekolah, demi anak bangsa ke depannya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, atas sama-sama, kunjungannya. Pak. Masih Pak, banyak kesempatan. terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bapak. sudah Bapak meluangkan waktu buat kami. Iya. Oke. Iya, Pak. Baik Pak, kami permisi dulu ya Pak ya. Iya, ya. Iya. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama Terima Bu. kasih, Pak. Bu Jenny, selamat. Iya. Oke. Iya, Pak. Laptopnya Ya Bu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi